Ketemu lagi dengan gua Bang Pileng. Jangan lupa subscribe channel Bang Pileng supaya gua lebih semangat lagi untuk buat video-video selanjutnya, dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Cerita ini dialami Nata pada tahun 2000 ketika Nata mendapat pekerjaan di sebuah pabrik yang berada di Jakarta Timur. Nata yang berasal dari luar kota Jakarta memilih untuk kos di sekitar Jakarta Timur yang lumayan jauh dari tempat bekerjanya. Nata yang bekerja di bagian produksi dan sudah hampir 2 bulan bekerja, hampir tiap minggu dia mendapat lembur hingga jam 11 malam. Pesanan barang yang meningkat membuat manajemen memutuskan untuk meningkatkan produksi. Nata yang baru bekerja di pabrik itu hanya mengenal beberapa karyawan saja, khususnya di bagian produksi. Salah satu teman yang cukup dekat dengannya bernama Ali, dan masih satu shift produksi dengannya. Berbeda dengan Nata, Ali sudah bekerja lebih kurang 1,5 tahun di pabrik itu. Sore ketika pulang kerja sekitar jam 6, Nata yang berpapasan bertemu dengan Ali di loker. "Li, lu lembur nggak hari ini?" "Enggak." "Lu lembur ya?" Ali balik bertanya. "Enggak juga. Ikut dong gue pulang bareng." Nata bermaksud untuk ikut pulang bareng dengan Ali karena Ali selalu membawa motor setiap berangkat bekerja. "Wah, sorry Tak. Hari ini gue mau pergi bareng anak-anak produksi 1. "Oh, oke lah kalau gitu. Sorry banget ya Tak." Ali menepuk pundak Nata. Terlihat dari wajahnya dia merasa tidak enak menolak permintaan Nata. Ali langsung pergi keluar dari ruang loker. Jalannya nampak terburu-buru. Sore itu Nata pulang sendiri. Biasanya kalau salah satu dari mereka tidak lembur, Nata dan Ali selalu pulang bersama. Mengingat kos Nata yang tak jauh dari rumah Ali, membuat Ali selalu mengajak Nata untuk pulang bersamanya. Kebesokan paginya, seperti biasa, Nata sibuk dengan pekerjaan. Nata yang terlihat semangat di depan mesin produksi selalu mendapat perhatian dari supervisornya. Walaupun dia karyawan baru, tapi karena kerjanya yang cepat dan rapi, membuat supervisor produksi meminta dia sering lembur jika permintaan barang meningkat. Pak Hari yang sudah lama menjabat sebagai supervisor di pabrik itu menghampiri Nata yang terlihat sibuk mengambil karet hasil cetakan dari mesin produksi. Nat, ntar malam kamu lembur ya?" "Baik Pak." "Nanti gabung sama anak produksi 1. Tapi kamu tetap pegang mesin ini, jangan pegang mesin produksi 1. "Baik Pak, siap," jawab Nata dengan semangatnya. Sore setelah pulang kerja, Nata yang berada di pabrik menuju ke kantin untuk sekedar istirahat selama 30 menit sebelum masuk kembali untuk kerja lembur. Ada beberapa karyawan yang berada di kantin, terutama karyawan wanita bagian packing yang sedang membeli kebutuhan keluarga di kantin, yang menjual berbagai kebutuhan keluarga dengan harga yang murah. Nata yang sedang membuka botol minuman yang dibelinya, mendengar salah satu dari mereka membicarakan tentang temannya yang meninggal 1 hari lalu yang menjadi korban pembunuhan di rumahnya sendiri. Tak mau ambil pusing dengan apa yang didengar, Nata mencari tempat duduk untuk bersantai sejenak, menikmati minuman dan kacang goreng yang dibelinya tadi. 30 menit sudah tak terasa Nata beristirahat. Dengan tergesa-gesa dia kembali ke ruang produksi. Di depan mesin produksi sudah ada beberapa orang yang bekerja. Nata yang memperhatikan wajah karyawan yang ada di ruangan itu, dia tidak terlalu mengenalnya, karena malam itu lembur produksi digabung dengan produksi 1. Sedangkan Nata yang berasal dari produksi 2, hanya 3 orang yang lembur malam itu. Sisanya lebih banyak dari produksi 1. Tak terasa badan Nata mulai terasa lelah. Matanya tertuju ke jam dinding yang menunjukkan pukul jam 10 malam. Berarti masih sisa 1 jam lagi untuk lembur malam itu. Matanya fokus ke mesin produksi. Karet yang dicetak di mesin sudah selesai, dan tangan Nata mulai mengangkat karet yang masih menempel di mesin cetak. Saat tangannya sibuk mengangkat hasil cetakan karet, dia seperti merasakan ada orang berdiri tepat di sampingnya. Refleks mata Nata langsung menoleh ke laki-laki yang berada di sampingnya.
Laki-laki berseragam produksi mengenakan topi menatapnya. Mata Nata yang melihat garis merah di baju seragam laki-laki itu langsung menganggukkan kepalanya. Tanda garis merah seragam karyawan produksi menandakan posisi jabatan yang disandang laki-laki itu. Dan itu menandakan kalau laki-laki yang ada di samping Nata menjabat sebagai kepala produksi. Wajah laki-laki itu putih pucat. Tidak ada senyum sedikit pun di wajahnya saat Nata menganggukkan kepala memberi hormat. Nata yang melihat wajah laki-laki itu dan tidak mendapatkan respon, langsung menundukkan kepalanya. Tangannya kembali mengambil hasil karet yang ada di mesin produksi. Ada sedikit rasa kesal di hati Nata. Kayaknya galak nih orang. Apa dia kepala produksi satu ya? Gumam Nata dalam hati. Nata mencoba melirik ke samping ke arah laki-laki itu. Ternyata laki-laki itu sudah tidak ada lagi di tempat. Nata meneruskan pekerjaannya. Sampai tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Dengan badan yang terasa lelah, Nata berjalan menuju ke ruang loker. Di ruang loker dia berpapasan dengan beberapa karyawan produksi satu yang tidak dikenalnya, yang sudah berganti pakaian dan keluar dari ruangan itu. Nata yang sudah berdiri tepat di depan loker di mana dia menyimpan tasnya, seperti orang kebingungan mencari kunci loker yang tadi dia simpan di saku celananya. Berkali-kali tangannya dimasukkan ke saku celana, tapi kunci loker tidak ditemukan. Keningnya berkerut, mengingat-ingat kembali di mana dia menyimpan kunci loker itu. Belum juga dia mengingat di mana dia menaruh kunci lokernya, Nata tersentak kaget. Matanya tertuju ke laki-laki yang dia lihat tadi di ruang produksi. Laki-laki itu tepat berdiri di sampingnya. Nata merasa heran, rasanya tadi tidak ada orang di sampingnya, dan dia tidak mendengar suara langkah kaki memasuki ruang loker. Tapi kenapa secepat itu laki-laki itu sudah berada di sampingnya? Selamat malam, Pak. Laki-laki itu tidak menjawab. Dia membalikkan badannya menghadap ke arah Nata. Wajahnya putih pucat, menyeramkan, matanya sayu seperti orang yang sedang sakit. Nata yang merasa risih dengan tatapan mata laki-laki itu, langsung mengalihkan pandangannya ke papan nama yang ada di seragam laki-laki itu. Agung, itu nama yang tertera di seragam laki-laki itu. Selamat malam, Pak Agung. Nata mencoba menyapanya lagi, tapi Pak Agung tidak menjawab. Dia membalikkan badannya dan berjalan membelakangi Nata. Dan secara bersamaan, lampu di ruang loker mati seketika. Tidak ada 2 menit, lampu itu menyala kembali dan Pak Agung sudah tak terlihat lagi. Nata yang sempat kaget karena lampu mati, tiba-tiba teringat kunci loker lemarinya. Kunci itu ditaruhnya di atas loker. Tangannya langsung mengarah ke atas loker dan mencari kunci. Benar saja kunci itu ada di sana. Dengan tergesa-gesa, Nata membuka loker, mengambil tas dan langsung keluar dari ruangan itu. Sampai di tempat kos, Nata masih memikirkan sikap laki-laki yang bernama Agung yang dilihatnya tadi. Selain wajahnya yang terlihat pucat, kenapa Pak Agung terlihat seperti orang sombong yang tak mau menjawab sapaannya? 2 hari sejak kejadian itu, Nata ditugaskan lagi untuk lembur malam itu. Seperti biasa, semangat Nata sebagai karyawan baru masih mencapai level 10 untuk menuruti perintah atasannya. Berbeda dengan Ali yang seenaknya bisa menolak jika diperintahkan untuk lembur oleh atasan. Malam sekitar jam 9, Nata yang masih menunggu hasil cetak karet dari mesin produksi meninggalkan ruang produksi untuk ke kamar mandi. Rasa ingin buang air kecil sudah tak tahan lagi. Dengan tergesa-gesa, Nata langsung masuk ke salah satu kamar mandi. Ketiga kamar mandi yang ada di toilet itu nampak kosong, tidak ada siapa-siapa. Setelah Nata selesai dan keluar dari dalam kamar mandi untuk mencuci tangan di wastafel, dia mendengar suara air keran berbunyi. Refleks, Nata langsung menoleh ke belakang, melihat ketiga kamar mandi yang ada di belakangnya. Salah satu dari kamar mandi itu pintunya tertutup setengah. Karena penasaran dan rasa ingin tahu siapa yang ada di dalam kamar mandi, Nata sengaja masih berada di depan wastafel.
Sampai 5 menit belum juga ada yang keluar dari dalam kamar mandi yang kerannya mengalir. Merasa heran dengan apa yang dia rasakan, perlahan-lahan Nata mendorong pintu kamar mandi. Pintu terbuka lebar. Tidak ada siapa-siapa di dalam. Tapi air keran mengalir. Padahal sewaktu Nata ke kamar mandi, tidak ada satu air keran pun yang mengalir. Mulai ada rasa takut. Nata langsung membalikkan badannya untuk secepatnya keluar. Baru saja kakinya melangkah menuju pintu utama kamar mandi, dia tersentak kaget melihat Pak Agung tiba-tiba muncul di depan pintu. Matanya tak bisa berkedip. Dia melihat ada darah yang mengalir dari perut Pak Agung. Refleks Nata langsung menghampiri Pak Agung untuk memberikan pertolongan. Tapi secara bersamaan, Pak Agung menghilang seketika dari hadapan Nata. Nata yang melihat itu tersentak kaget, badannya gemetaran, kakinya tidak bisa bergerak. Dengan sekuat tenaga dan berdoa, akhirnya Nata bisa menggerakkan kakinya. Dengan tergesa-gesa dan masih berat melangkah, Nata kembali ke ruang produksi. Matanya melihat ke sekeliling ruangan. Beberapa karyawan sibuk di depan mesinnya masing-masing. Karena yakin merasa sudah aman dan yang dilihat itu adalah manusia, Nata kembali berdiri di depan mesin produksi untuk bekerja kembali. Walaupun terkadang matanya melirik ke sekeliling ruangan produksi, malam itu dengan perasaan sedikit takut, Nata tetap bekerja sampai jam lembur selesai. Kebesokan harinya, seperti biasa, Nata sudah berada di pabrik untuk bekerja seperti biasanya. Dia tidak berani menceritakan apa yang dialaminya kemarin malam kepada teman satu divisinya. Nata berniat mau bercerita dan menanyakan kejadian itu hanya kepada Ali nanti saat jam istirahat makan siang. Tak terasa waktu istirahat sudah tiba. Nata yang dari tadi tidak melihat Ali mencarinya di kantin pabrik. Dari jauh dia melihat Ali sedang mengantri makan siang bersama beberapa teman. Nata segera menghampiri Ali dan menepuk pundaknya. Li, gue mau ngomong sama lu. Ali langsung menoleh ke belakang. Ia menganggukkan kepalanya. Gua tunggu di pojok, jawab Ali sambil menunjukkan jarinya ke pojok ruangan. Jam makan siang dengan jumlah karyawan yang banyak membuat karyawan harus rela mengantri dengan sabar untuk bisa mendapatkan catering makan siang hari itu. Tak terkecuali Nata yang datang agak terlambat di kantin. Ali yang sudah duluan berada di meja makan terlihat lahap menyantap makan siang di pojok ruangan. Tak berapa lama Nata datang membawa nampan untuk makan siang di depan Ali. Lu mau ngomong apa, Nat? Tanya Ali sambil membuka botol minuman yang dibelinya di kantin. Gue bingung, gue kan udah beberapa hari ini lembur, Li. Pas malam gue kerja, gue didatangin orang. Mukanya putih pucat gitu, tapi pakaiannya kayak pakaian anak produksi. Kayaknya levelnya level kepala produksi. Siapa? Ciri-cirinya gimana? Tanya Ali mengerutkan dahinya. Gue juga nggak tahu. Setiap gue sapa dia diem aja. Yang lebih parah lagi kemarin malam, gue lihat tuh orang di kamar mandi. Dari perutnya keluar darah. Pas gue mau samperin buat nolong, dia hilang. Lu serius, Nat? Dia hilang kayak setan gitu atau hilang pergi? Kayak setan gitu, Li. Langsung hilang tiba-tiba. Gue sampai nggak bisa jalan saking takutnya. Ali terdiam sejenak. Dahinya berkerut seperti memikirkan sesuatu. Lu tahu nggak, Nat? Anak produksi satu juga ada yang cerita. Katanya 2 hari lalu dia ketemu karyawan sini yang udah meninggal di loker pas pulang lembur. Ali menceritakan apa yang dia dengar dari temannya yang bekerja di produksi satu. Gue juga pernah ketemu orang itu di loker sebelum di kamar mandi. Gue sempat lihat namanya di baju. Namanya Agung. Ali yang mendengar itu tersentak kaget. Matanya melotot menatap wajah Nata. Lu kenapa, Li? Berarti yang diceritain sama anak produksi satu itu bener, Nat. Gue pikir dia bohong karena gak suka sama Pak Agung. Gimana maksudnya, Li? Nata balik bertanya lagi.
Lu tahu nggak, Nat? Yang lu lihat itu arwahnya Pak Agung yang baru meninggal 4 hari lalu. Dia mati dibunuh di rumahnya. Ali terdiam sejenak. Wajahnya kembali seperti memikirkan sesuatu. Berarti udah 2 orang, Nat, yang didatangi Pak Agung. Pak Agung itu orang lama di pabrik ini. Dia kepala produksi 1. Gue sempat melayat ke rumahnya. Itu loh yang waktu lu mau numpang bareng gue. Gue bilang mau pergi sama anak produksi 1. Itu gue ngelayat ke rumahnya. Ali menceritakan musibah yang dialami Pak Agung yang dia dengar dari keluarga Pak Agung saat melayat dulu. Nata seakan-akan tidak percaya dengan apa yang pernah dialaminya. Tapi setelah dihubungkan dengan nama yang tertera di baju laki-laki yang menghampiri yang di loker dan ciri-ciri fisik dari laki-laki itu, sama persis dengan yang diceritakan Ali, membuat Nata percaya kalau yang mendatangi beberapa hari lalu adalah arwah Pak Agung yang masih penasaran dan mendatangi beberapa rekan kerjanya. Ali meminta Nata untuk tidak menceritakan kepada siapapun apa yang dialami, mengingat Nata belum sampai 3 bulan masa percobaan bekerja di pabrik itu. Ali tidak mau Nata mendapat penilaian jelek dari pihak manajemen karena menyebarkan berita yang menakutkan bagi karyawan pabrik. Nata menuruti saran Ali, bahkan sampai dia bekerja selama 5 tahun di pabrik itu, tidak ada satupun orang yang tahu kalau Nata pernah didatangi arwah Pak Agung. Setiap ada cerita yang didengar dari karyawan lain tentang Pak Agung, Nata hanya mendengarkannya saja. Dan sejak Nata keluar dari pabrik itu, baru kali inilah Nata menceritakan kembali apa yang dialaminya ke Bang Pileng. Itulah pengalaman Nata yang pernah didatangi arwah rekan kerjanya sendiri. Sampai di sini dulu ceritanya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau gua ada upload video baru. Salam dari Bang Pileng.